Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara pada siang hari ini? Kita bersyukur saudara, Tuhan masih memberikan saya dan saudara kesempatan untuk hidup kembali, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setiap hari yang kita lewati, setiap hal yang kita lalui, kita percaya bahwa semua yang terjadi adalah rencana Tuhan. Mari kita mau bersyukur selalu atas perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Ajar kami untuk percaya, bersyukur dan berharap kepada Engkau. Katakan dengan iman, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu akan rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu seperti rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu
bersyukur pada siang hari ini. Kami percaya bahwa perbuatan-Mu ajaib, sungguh ajaib dalam hidup kami, sehingga kami tidak pernah takut, kami tidak pernah ragu, sebab Engkau ada setia dalam hidup kami. Pakai hidup kami lebih lagi Tuhan, agar kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, boleh menjadi berkat buat hamba-Mu dan juga bagi para pendengar yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara pada siang hari ini? Kita bersyukur dan sangat bersyukur kebaikan Tuhan begitu sempurna buat saya dan saudara. Apapun yang terjadi mungkin hari ini dengan kesibukan, dengan aktivitas, atau mungkin ada masalah atau apapun yang terjadi, kita mau mengingat bahwa semuanya yang terjadi atas izin Tuhan. Pada siang hari ini saya akan men-sharingkan bagaimana kita menjadi kaya dan diberkati. Saudara mau menjadi kaya dan diberkati? Semua orang pasti mau ya saudara. Bukan saja menjadi kaya, tetapi juga menjadi berkat ya. Dan kita mau menjadi kaya dan diberkati. Mari kita mau buka bersama-sama ya saudara di Amsal 10. Ya, mari kita buka Alkitab kita di Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat yang ke-22. Sudah dapat saudara? Mari kita baca sama-sama ya, mengimani ini bersama-sama. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin saudara. Mari kita mau katakan lagi dengan semangat ya. Amsal 10 ayat 22 yang berbunyi demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan apa saudara? Kaya, dan susah payah tidak akan menambahinya. Yang percaya katakan amin. Saudara percaya bahwa berkat Tuhan itu yang menjadikan saya dan saudara kaya. Saudara, biasanya orang mengidentifikasikan dengan kaya itu adalah memiliki banyak harta atau uang ya. Ada banyak istilah yang mengungkapkan bahwa kalau orang kaya itu terkaya urutan keberapa gitu ya, karena diurutkan dengan harta yang dia punya atau kekayaan atau prestasi apa yang dia buat sehingga dia menjadi kaya. Nah, di sini ya saudara, saya mau men-sharingkan firman Tuhan di Amsal 10 ayat 22 yang berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan saya dan saudara itu kaya, dan kesusahannya tidak akan menambahinya. Saudara, ketika kita ya, bukan hanya kekayaan itu saudara, bukan cuman berdasarkan apa yang kita lihat, seperti punya rumah, punya mobil ya disebut oh dia orang kaya gitu ya saudara. Tetapi kekayaan yang di dalam Tuhan ya, saudara yang dipakai Tuhan, saudara yang Tuhan permuliakan, saudara yang Tuhan titipkan ya, untuk apa? Menjadi alat saudara. Ketika saya berpikir bahwa ketika saya hanya kaya ya, kaya dalam hal punya harta materi, tetapi saya tidak memiliki hati yang kaya, atau saya tidak menjadi orang yang rendah hati, atau saya tidak menjadi orang yang mau membaur atau egois ya, itu juga disebut kekayaan ya. Karena kekayaan itu bukan cuma halnya dengan fisik ya, atau yang kita lihat, tetapi kaya itu yang terdapat dalam diri saya dan saudara. Apakah saudara saat ini sudah menjadi orang yang kaya hati ya? Atau saudara yang memiliki hati yang rendah hati, atau tidak egois ya, atau saling membantu ya? Di situ yang disebut dengan kekayaan yang sebenarnya. Ketika saya berpikir bahwa ya, seperti saudara mungkin belum mengerti ya, waktu saya juga belum mengerti bahwa apa sih yang dimaksud kaya. Mungkinkah yang dimaksud kaya ketika punya segalanya ya saudara?
Kekayaan itu ya memang benar tidak hanya dilihat secara fisik, tetapi kekayaan ketika di rumah tangga ya, kita menjadi keluarga yang harmonis ya, keluarga yang diberkati Tuhan ya, berdampak bagi sesama, itu disebut saya adalah orang yang kaya. Kaya dalam hal bahwa hidupnya kaya dan diberkati, saudara. Orang kaya yang diberkati itu adalah orang yang hidupnya penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kesukacitaan ya, tidak ada bersungut, tidak mengeluh ya. Karena banyak kita mungkin kaya, punya segalanya ya, tetapi ada yang kurang ya. Mungkin kaya tetapi hidupnya tidak bisa menikmati. Yang ada adalah sakit ya, uangnya habis untuk sakit. Atau kaya tetapi rumah tangga hancur, anak-anak jauh dari Tuhan ya, lebih banyak hidup di luar Tuhan ya, saudara. Yang dimaksud kaya dalam firman Tuhan adalah ketika saudara memilih kaya dan diberkati. Saudara mau menjadi orang yang kaya diberkati dalam hal kaya tetapi menikmati apa yang sudah Tuhan titipkan, apa yang sudah Tuhan beri. Bagaimana caranya kita mau menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan? Kita punya segalanya. Bagaimana kita bisa menikmati? Karena kita punya banyak harta, susah tidur, takut dicuri, ya saudara. Karena memang dunia ini tidak ada yang kekal, ya. Pasti akan dicuri, akan hilang ya. Tetapi bagaimana kita mau merasa aman? Yaitu ketika kita hidup menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa saudara di sini mungkin hari-hari ini khawatir ya. Bagaimana nanti ketika saya meninggal, warisan saya bagaimana? Ya. Nanti saya mati pasti tidak akan dibawa mati ya. Harta itu pasti tidak akan dibawa mati ya. Kita bingung mikirkan ini bagaimana dan sebagainya. Tetapi ketika engkau diberkati, engkau kaya, diberkati, engkau tidak perlu khawatir. Karena kekayaan yang engkau punya, saudara berikan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika kita menjadi kaya, kita mau diberkati, kita mau menolong orang ya yang membutuhkan, mau membantu sesama kita ya yang membutuhkan ya. Bagaimana kita bisa menjadi kaya dan diberkati? Ada 4 hal mendasar yang penting yang kita harus pahami. Kita harus selalu siap menjadi orang yang mau dibentuk oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki hati yang bersih, tulus ya, dan tidak hidup dalam keegoisan, iri hati, lihat ini pingin, lihat itu beli, itu ingin dan sebagainya. Itu adalah iri hati dan keserakahan ya saudara. Mari kita membuka diri untuk bekerja sama dengan orang lain, sehingga tercipta suatu pola kebersamaan yang dapat saling menunjang satu dengan yang lain ya saudara. Di sini kita harus siap membantu, karena kekayaan orang percaya bukanlah selalu dalam bentuk harta duniawi, namun kekayaan kita meliputi keluarga yang bahagia, hidup yang selalu mengucap syukur ya, dan juga tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita mau kekayaan kita menjadi langgeng atau menjadi aman untuk jangka panjang, atau menjadi yang diberkati Tuhan terus menerus ya saudara, kuncinya tadi, saudara harus memiliki hati yang bersih. Tidak boleh ada iri. Ketika kita melihat teman kita atau partner kita diberkati, katakan juga bahwa kita benar-benar ikut bahagia. Saudara, hati ini adalah pusat dari segala sesuatu, karena dari hati akan terpancar yang namanya kehidupan ya. Dimanapun hartamu berada,
di situ hatimu juga berada. Saudara, yang dipikirkan harta, maka adanya stres, kegelisahan, tidak puas, iri, ya, bahkan serakah ya. Tetapi ketika hati kita mengingat bahwa apa yang kita punya adalah titipan, pemberian Tuhan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara untuk dipakai untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Banyak dari kita diberkati Tuhan lupa. Dulu sebelum diberkati, cari Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, ibadah setia, melayani sana sini. Tapi ketika diberkati, lupa segalanya. Lupa mencari waktu buat Tuhan. Ketika pulang kerja, aduh Tuhan saya capek. Sudah gak ada waktu untuk berdoa. Sudah gak ada waktu bersama Tuhan. Gak punya waktu untuk melayani Tuhan. Atau kebanyakan dari kita sudah punya anak. Dulu belum punya anak, Tuhan kasih anak. Dulu belum punya anak, setia sekali cari Tuhan, berdoa. Tapi ketika dikasih anak, saudara alasan tidak bisa ke gereja, tidak bisa berdoa karena punya anak. Apakah itu adil, saudara? Saudara, kalau saudara ingin menjadi kaya dan diberkati, ingat, ketika masa sulit, saudara mencari Tuhan, maka masa senang pun harus tetap mencari Tuhan. Jangan menjadi alasan anak, jangan menjadi alasan pekerjaan, jangan menjadi alasan sebagainya hal yang menghalangi kita bertemu dengan Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin harta kita tetap ada, tetapi kesehatan kita, kebahagiaan keluarga kita akan terguncang. Untuk itu saudara, untuk menjadi kaya harus diberkati. Diberkati dengan cara apa? Saudara harus punya hati yang bersih, ya, jujur di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan, waktu saudara susah, saudara bilang, Tuhan tolong saya. Tapi ketika sudah ditolong, saudara jangan lupa bahwa segala yang terbaik bukan datangnya dari saya dan saudara, tetapi dari kebaikan Tuhan. Tuhan mencintai saya dan saudara. Tidak ada kata terlambat untuk merubah, untuk mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Jangan pernah merasa bahwa saya orang berdosa, atau mungkin saudara, saya sudah berdoa tapi saya belum kaya-kaya. Kaya dalam arti itu tadi saya bilang, bukan sekedar fisik, tetapi saudara memiliki hati. Saudara sederhana, tidak punya banyak hutang, tetapi saudara bahagia dengan keluarga kecil saudara, itu adalah kaya. Kaya dalam kebahagiaan, kaya dalam damai sejahtera dan sukacita. Untuk itu, bersyukurlah dalam segala hal. Tuhan tahu potensi saudara dan saya. Tuhan juga tahu kedepannya seperti apa. Ketika saya memberkati si A, apakah dia tetap mencintai saya? Lebih baik saya membuat dia seperti ini agar dia tetap terus mencintai saya atau dekat dengan saya. Tuhan tahu isi hati saudara. Karena dari sejak dalam kandungan ibu, Tuhan sudah tahu tujuan kita. Karena Tuhan menaruh kita ada tujuannya. Ketika kita lahir di dunia ada tujuannya. Untuk itu saudara, kalau saudara mau menjadi kaya dan diberkati, saudara harus bisa menjadi orang yang dipegang hidupnya, perilakunya, perkataannya, bahwa sampai kapanpun dan apapun kondisinya, saudara harus tetap mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, tidak menjadi alasan. Ya, ketika diberkati, jangan sampai kita lupa Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak melupakan saya dan saudara. Nyatanya, saudara bisa hidup sampai saat ini. Apakah Tuhan melupakan saudara? Tidak. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saudara bertobat dan mencari wajah Tuhan. Mari kita mau berdoa,
Kita mau mohon ampun, Tuhan, ampuni kami. Kami mungkin selama ini mencari alasan untuk kesenangan kami. Mungkin Tuhan selama ini kami jauh daripada Engkau karena kami terlalu sibuk memikirkan dunia ini. Tuhan,